Israel musnah, Parlemen Irak sahkan undang-undang larangan hubungan dengan Israel selamanya. Parlemen Irak menyetujui undang-undang yang melarang normalisasi hubungan dengan Israel pada saat sejumlah negara Arab secara resmi menjalin hubungan dengan rezim Zionis tersebut. Undang-undang itu akhirnya disetujui meski Parlemen Irak masih belum menyepakati berbagai persoalan lain, termasuk pemilihan presiden baru dan pembentukan pemerintahan, sehingga krisis politik 1001 malam ini pun berkepanjangan. Seperti diketahui, Irak tidak pernah mengakui eksistensi Israel sejak rezim merampas tanah Palestina ini berdiri pada tahun 1948, sehingga orang maupun perusahaan Irak tidak dapat mengunjungi Israel. Namun undang-undang tersebut melangkah lebih jauh dari itu karena menganggap setiap upaya menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai tindak pidana atau haram. Undang-undang itu diusulkan oleh ulama berpengaruh Irak Syed Moqtada al-Sadr yang partainya meraih lebih banyak kursi di parlemen dalam pemilu pada Oktober lalu. Anggota parlemen Irak Hasan Salem yang mewakili kelompok Asaib al-Haq yang didukung Iran mengatakan bahwa pengesahan undang-undang tersebut merupakan kemenangan bukan bagi hanya rakyat Irak, melainkan juga bagi para pejuang Palestina dan juga Hizbullah Lebanon. Para anggota parlemen dari Partai Sadr mengaku pihaknya mengusulkan undang-undang itu antara lain demi membantah tuduhan dari pihak-pihak yang didukung Iran bahwa Sadr membentuk aliansi dengan Sunni dan Kurdi yang diduga menjalin hubungan rahasia dengan Israel. Undang-undang Irak itu mulai berlaku di tengah beredarnya laporan bahwa Kurdistan Irak menjalin hubungan dengan dinas rahasia Israel. Mossad yang markas para agennya di kota Erbil telah dibom oleh Iran beberapa waktu lalu. Gempar, Irak penjarakan hingga vonis mati warganya yang punya hubungan dengan Israel. Amerika Serikat keberatan dengan undang-undang yang disahkan di Irak pada Kamis lalu yang mengkriminalisasi normalisasi hubungan dengan Israel. AS mengatakan sangat terganggu dengan pengesahan undang-undang baru di Irak itu. Amerika Serikat sangat terganggu oleh pengesahan undang-undang parlemen Irak yang mengkriminalisasi normalisasi hubungan dengan Israel, kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan. Selain membahayakan kebebasan berekspresi dan mempromosikan lingkungan antisemitisme, undang-undang ini sangat kontras dengan kemajuan yang telah dibuat negara tetangga Irak dengan membangun dan menormalkan hubungan dengan Israel, menciptakan peluang baru bagi orang-orang di seluruh wilayah. Tambah pernyataan tersebut dilansir The Times of Israel. Parlemen Irak kompak untuk mengecam normalisasi hubungan dengan Israel hingga akan menerapkan hukuman yang tidak main-main. Parlemen Irak mengatakan dengan suara bulat menyetujui undang-undang yang mengkriminalisasi segala bentuk normalisasi dengan Israel. Menurut teks undang-undang yang diperoleh Middle East Eye, semua warga Irak baik di dalam maupun luar negeri dilarang menjalin hubungan dengan Israel, mengunjungi negara itu atau mempromosikan normalisasi. Undang-undang tersebut berlaku untuk semua pejabat negara, termasuk yang berada di wilayah semi-otonom Kurdistan Utara, lembaga pemerintah, perusahaan swasta, media, perusahaan asing di Irak juga harus mematuhi peraturan tersebut. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa setiap orang Irak yang mengunjungi Israel akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, hingga hukuman yang tidak main-main yaitu vonis mati. Masyarakat Irak yang menjalin hubungan politik, ekonomi, atau budaya dengan institusi Israel, bahkan melalui jaringan media sosial, akan dijatuhkan hukuman mati, ungkapnya. Selama ini Israel telah dikucilkan oleh negara-negara Timur Tengah dan Afrika untuk sebagai bentuk perlawanan terhadap aneksasi di Palestina. Walau begitu, belakangan ini beberapa negara dikabarkan telah menormalisasi hubungannya dengan Israel. Amerika Serikat punya peran penting dalam normalisasi hubungan Israel dengan negara lainnya, di mana pemerintahan Biden mendorong perjanjian Abraham yang ditandatangani Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan juga Maroko pada tahun 2020 lalu. Irak tegas serang Zionis.
perlawanan Irak, kami dukung rakyat Palestina, hancurkan Israel sekarang juga. Sekretaris Jenderal Gerakan Al-Nujaba dan Asaib al-Haq Irak mengecam serangan rezim Zionis ke Masjid Al-Aqsa dan siap membalasnya. Dia menekankan dukungan atas rakyat Palestina untuk memusnahkan Israel. Sheikh Qais Al-Ghazali, Sekjen Asaib al-Haq Irak, mengatakan di tengah kebisuan mencurigakan para pengklaim pembela identitas Arab dan Islam, pasukan Israel terus melanjutkan serangan ke tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Aqsa dan malah melukai ratusan Muslim Palestina yang datang ke Masjid Al-Aqsa untuk melaksanakan sholat. Ia juga menambahkan, kami mendesak seluruh manusia bebas di dunia ini untuk melawan tindakan teror Zionis dan mendukung rakyat pejuang Palestina serta melindungi kesucian kami di Al-Quds. Sementara itu, Sekjen Al-Nujaba Irak menegaskan, kami mengumumkan kesiapan penuh kami untuk memberikan bantuan apapun guna melanjutkan perlawanan Palestina. Bantuan secara moral, material, ataupun senjata sampai kehancuran total rezim Zionis dari kawasan itu. Syekh Akram Al-Kabi menambahkan, pada situasi sensitif yang dihadapi oleh para pejuang di Palestina, putra-putri bangsa ini berjuang melawan Zionis di hadapan mata dan telinga para pengklaim pembela identitas Arab yang telah menjual nurani dan menormalisasi hubungan dengan setan, ungkapnya. Hari ini kami mengumumkan sikap tegas kami dalam menentang agresi nyata ini dan menekankan dukungan permanen kami atas putra-putri bangsa terluka Palestina dalam melawan Zionis dan seluruh pihak yang menormalisasi hubungan dengan setan kecil Israel, pungkasnya.